Jelang pemusatan latihan timnas Indonesia di Bali untuk menghadapi lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Ula Romeni menjadi pemain naturalisasi pertama yang tiba lebih awal. Pemain Oxford United itu terlihat sudah berada di hotel tempat menginap, menyusul rekan-rekannya yang dijadwalkan bergabung pada 26 Mei 2025. Melalui akun Instagram miliknya, Ula Romeni memastikan telah tiba di Bali. Penyerang 24 tahun itu mengunggah foto telah tiba di kamar hotel tempatnya menginap selama di Pulau Dewata itu. Ula tiba lebih awal dari jadwal pemusatan latihan atau TC Timnas Indonesia di Bali yang dijadwalkan berlangsung mulai Senin, 26 Mei 2025. Selama 3 hari sebelum gabung TC Timnas Indonesia, kemungkinan besar akan digunakan Ula Romeni untuk liburan dan menikmati keindahan Bali. Ula menjadi pemain naturalisasi pertama yang tiba di Bali. Sebelumnya, rekan Ula Romeni di Oxford United, Marcelino Ferdinand, sudah lebih dulu liburan di Bali bersama Asnawi Mangkualam. Timnas Indonesia pada bulan Maret lalu di putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 benar-benar menjadi salah satu tim yang paling banyak menghadirkan kejutan-kejutan tak terduga. Bergabungnya sejumlah pemain dan pelatih baru ternama membuat nama Indonesia makin jadi sorotan, dan hal itu diakui secara langsung oleh pelatih timnas Jepang Hajime Moriyasu. Meski Indonesia memiliki ranking 123 FIFA, namun harus diakui kalau skuad Garuda mempunyai skuad setara tim-tim yang mentas di Piala Dunia. Sementara di bulan Juni mendatang, meski Ketua PSSI Erick Thohir mengkonfirmasi tidak akan ada pemain keturunan tambahan, namun dengan kedalaman timnas Indonesia yang dimiliki saat ini seharusnya bisa mengamankan 4 poin dari 2 laga sisa di babak round 3 melawan Cina dan Jepang. Sementara Patrick Kluivert, Alex Pastoor, Denny Lanjaat dan Gerard van den Burg sepertinya mulai menemukan kerangka tim yang tepat untuk menyambut laga melawan Cina dan Jepang. Prediksi di 2 laga tersebut, timnas Indonesia akan memainkan sistem yang berbeda, walaupun tujuannya tetap sama yakni meraih kemenangan. Masuknya 4 pemain baru dalam diri Ula Romeni, Dean James, Emil Audero dan Joey Plupesi dianggap akan membuat pilihan itu makin beragam. Absennya Marcelino Ferdinand dan Martin Paes saat lawan Cina dirasa masih bisa ditutupi dengan keberadaan pemain lain. 32 nama pemain yang dipanggil untuk pemusatan latihan di Bali pada tanggal 26 Mei mendatang memang sebagian besar tim akan diisi nama-nama yang selama ini jadi langganan. Akan tetapi untuk starting line up, Patrick Kluivert seperti akan menyiapkan langkah tak biasa yang bahkan di era kepelatihan sebelumnya di mana diyakini untuk memperbesar peluang menang. Patrick Kluivert diprediksi akan langsung memainkan semua pemain abroad di daftar starting lineup, yang mana artinya tim ini akan benar-benar bernuansa Eropa. Dan sejatinya itu adalah hal yang masuk akal memang untuk sistem ini. Adapun pemain-pemain Liga 1 harus siap dalam tanda kutip dikorbankan, namun kembali lagi kalau ingin meraih hasil terbaik maka yang main harus kuat yang diisi nama-nama terbaik di tiap lini. Mengacu pada formasi andalan Patrick Kluivert yang identik dengan skema formasi 4-3-3, maka itu sangat ideal bila diisi nama-nama pemain abroad. Posisi kiper kemungkinan besar akan diserahkan ke Emil Audero, karena Martin Paes harus absen karena akumulasi kartu. Kemudian untuk 4 bek di belakang timnas Indonesia, ada nama Jai Idzes, Max Hilgers, Kelvin Verdong dan Kevin Dix. Di tengah ada Joey Plupesi, Ivan Jenner dan Tom Haye, dan tentu saja adalah kombinasi terbaik. Sementara pos 3 penyerang kemungkinan diisi Dean James yang akan didorong sebagai winger sebelah kiri. Sedangkan di sayap kanan bisa jadi nama Eliano Reigers adalah yang dipakai di sana serta Ula Romeni ditugaskan sebagai ujung tombak setelah 2 laga terakhir tampil cukup apik dengan 2 gol. Tentu mereka bukan tipe pemain statis di mana artinya mereka bisa saling bertukar posisi secara alami untuk menciptakan sebuah kombinasi. Patrick Kluivert sepertinya siap berikan kejutan di bulan Juni.
Sementara itu untuk komposisi menghadapi Cina tak jauh beda ketika melawan Bahrain. Peluang timnas Indonesia untuk meraih 4 poin harusnya bisa menghadapi Cina di depan puluhan ribu fans sendiri dan harus bisa mengamankan 3 poin. Melawan Jepang harusnya bisa amankan 1 poin, apalagi Samurai Biru sudah memastikan diri lolos dan kemungkinan akan menggunakan skuad lapis kedua ketika menjamu Indonesia. Tapi perlu diingat, Jepang tetaplah Jepang, tim lapis mereka tetap saja punya kualitas yang tak bisa diremehkan. Hajime Moriyasu merasa timnas Indonesia seperti tim Piala Dunia. Sementara itu melihat sikon yang ada, pelatih Jepang Hajime Moriyasu benar-benar merasa salut dengan PSSI. Karena mungkin hanya mereka yang bisa melakukan naturalisasi secara cepat dan itu sejatinya telah berulang kali dilakukan. Kata Hajime Moriyasu sebagaimana dikutip dari Football Channel, merasa kalau feelingnya soal timnas Indonesia akan jadi tim yang menemani Jepang adalah benar adanya. Keyakinan Hajime Moriyasu bertambah kuat setelah melihat beragam dinamika perubahan yang dilakukan PSSI mulai dari penunjukan tim pelatih baru lalu penunjukan Jordi Cruyff sebagai penasihat teknis. Menurut jurnalis senior Jepang Toshiki Osumi, secara gamblang memberikan analisis mendalam terkait kekuatan tersembunyi yang dimiliki timnas Indonesia selama gelaran kualifikasi Piala Dunia 2026. Ia mengingatkan kepada semua tim di grup C untuk waspada dengan Indonesia terutama ke Australia, Bahrain, Cina dan juga negaranya sendiri Jepang. Menurutnya timnas Indonesia menjadi tim dengan perkembangan yang paling cepat di Asia. Hal ini karena skuad Garuda mampu melampaui 50 negara lain di ranking FIFA hanya dalam waktu 4 tahun saja. Sekarang timnas Indonesia punya persentase sekitar 70% untuk lolos langsung ke Piala Dunia 202. Indonesia yang semula berada di peringkat 123 peringkat FIFA dan dipandang sebagai kandidat terbawah justru menunjukkan upaya yang tidak terduga. Timnas Indonesia saat ini menjadi tim dengan pertumbuhan tercepat di Asia pada awal 2020. Mereka berada di peringkat 173 FIFA namun, hanya dalam waktu 4 tahun Indonesia telah melampaui hampir 50 negara lain, ucap sang jurnalis dikutip FIFA.co.id. Lebih lanjut sang jurnalis senior itu juga menegaskan kalau sebenarnya ia telah merasa takjub dengan penampilan timnas Indonesia semenjak berkompetisi di Piala Asia awal tahun 2024 serta Piala Asia U23 dan soal persiapan pertandingan di bulan Juni. Ia mengingatkan kepada Cina untuk hati-hati. Bagi Osumi ini adalah skuad timnas Indonesia terkuat yang pernah ada dalam sejarah. Karena itulah ada baiknya Indonesia benar-benar dianggap sebagai calon terkuat pendamping Jepang di grup C. Waspadalah terhadap Indonesia, ini adalah tim terkuat mereka yang pernah ada, tegas sang jurnalis mengutip dari laman Socokerho. Sejalan yang dikatakan Toshiki Osumi, bagi Hajime Moriyasu, timnas Indonesia memang layak disebut sebagai salah satu tim di Asia yang kemajuannya sangat terasa. Ia melihat tim ini sebagai ancaman yang harus dihadapi dengan persiapan matang. Untuk itu ia seperti memberi warning khusus kepada Cina yang bagaimanapun akan merasakan gimana gilanya atmosfer GBK. Bahrain serta Arab Saudi sudah merasakannya secara langsung atmosfer GBK, dan timnas Indonesia adalah salah satu negara yang benar-benar membuat kemajuan besar dan semakin kuat seperti belum pernah terjadi sebelumnya. Selain itu, timnas Indonesia juga memiliki pendukung yang sangat bersemangat yang akan memberikan dorongan besar ketika bermain di kandang. Jadi untuk setiap lawan wajib bersiap-siap, ucap Hajime Moriyasu dikutip dari situs AFC.